Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di ibadah online Ignite GKI. Kami berharap dimanapun kita semua berada, kita ada di dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Tuhan. Mari kita selalu bersyukur bahwa hari ini kita bisa menyatakan kebaikan Tuhan. Mari kita angkat pujian dan juga menyembah namanya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah mencari keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama kita datang ke hadapan Tuhan dan kita mengakui segala kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan dan juga kerapuhan kami. Kami mohon ampun Tuhan, jikalau sering kali perkataan, perlakuan kami, bahkan pola pikir kami tidak sesuai dan tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hari lepas hari kami boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan saja. Kami boleh mematikan segala keinginan daging kami dan kami hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Sang Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita persiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan akan kasih setiamu. Kami bersyukur karena Engkau saat ini menerima kami seutuhnya diri kami.
Maka biarlah kami juga belajar untuk dapat menerima sesama kami seutuhnya. Biarlah cinta kasih-Mu yang mengalir di dalam diri kami, sehingga kami mampu menerima sesama kami. Roh Kudus bimbing kami, supaya setiap penerimaan menjadi momen yang berharga, menjadi hadiah yang berharga ya Bapa bagi saudara kami. Dan kami bersyukur karena anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami, yang melampaui setiap dosa dan kesalahan kami. Maka bersabdalah ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat muda, firman Tuhan 2 Samuel 9 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Berkatalah Daud, "Masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Siba?' Jawabnya, 'Hamba, tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Siba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.' Tanya raja kepadanya, 'Di manakah ia?' Jawab Siba kepada raja, 'Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar.' Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, 'Mefiboset.' Jawabnya, 'Inilah hamba tuanku.' Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, 'Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?' Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, 'Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya aku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku.' Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, 'Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya.' Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara soal hadiah terindah, hadiah apakah yang teman-teman pernah dapatkan? Hadiah seperti apa? Apakah hadiah terindah menurut teman-teman berwujud selalu barang?
Apakah selalu uang? Saudara-saudara, ada kisah seorang anak pendeta yang merantau keluar kota, lalu mengikuti saudaranya untuk bersekolah. Saudaranya ini begitu baik hatinya membiayai segala biaya sekolah dari si anak pendeta ini. Namun saudara-saudara, karena dia ada di masa-masa puber, masa-masa mudanya yang penuh dengan kenakalan juga, dia waktu itu sangat demen sekali main yang namanya PlayStation, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah di dalam dia setiap hari bersekolah, terkadang dia juga bolos, terkadang dia sengaja pergi ke rental PS. Zaman dulu rental PS, saudara-saudara, PS-nya belum sampai sekarang yang sudah sampai 5, baru PS1, PS2, saudara-saudara. Dan waktu itu TV 14 inch itu 1 jam 1.500, TV 21 inch itu kira-kira 2.500 rupiah, saudaraku. Nah, rutinitas tiap hari anak pendeta ini adalah main PS sepulang dari sekolah. Suatu hari, dia mampir ke kantor dari pamannya ini. Dan dia melihat sebuah tumpukan uang 100 rupiah yang masih berwarna merah. Kalau Anda masih mengingat, kalau Anda adalah anak 80-an, anak 90-an, mungkin masih ketemu tuh 100 rupiah yang warna merah lembaran kertas. Itu bertumpuk-tumpuk, begitu banyak, nggak tahu total jumlahnya berapa. Dan dia waktu itu berpikir, kalau saya ambil, mungkin saya nggak akan ketahuan, karena cuma ngambil beberapa. Dan dia lakukan itu, saudara-saudara. Jadi si anak ini mencuri dari saudaranya sendiri. Dia ambil, besoknya lagi dia lihat lagi, dia ambil, dan begitu seterusnya. Hal ini berjalan. Awalnya mungkin hanya 1.000, 2.000, lama-lama menjadi 5.000, 10.000. Hal ini terus berjalan tanpa diketahui oleh si paman dengan pikiran bahwa paman mungkin gak akan menghitung uang sebanyak itu. Setiap kali dia mengambil, dia masukkan ke dalam tasnya, saudara-saudara. Saudaraku, suatu hari yang di meja itu tidak hanya uang 100-an, tetapi ada 10.000, 5.000 pecahan yang cukup besar. Dan karena dia merasa mungkin sudah expert di dalam curi-mencuri ini, dia merasa oke lah, mungkin nggak dihitung juga nih. Mungkin ini adalah uang sisa yang nggak dianggap. Dan dia memasukkan uang 20.000, uang 5.000, 10.000 ke dalam tasnya, tas kejahatannya, saudara-saudara. Pagi-pagi hari, istri dari paman ini menggedor pintu dari si anak pendeta itu. Bangun, bangun! Anak pendeta itu segera kaget dan dia terbangun. Dia kaget karena istri dari paman ini datang dan menagih tas yang sering dibawa. Waktu itu dia begitu deg-degan, begitu takut akan apa yang terjadi. Setelah dibuka tasnya dan diambil oleh si istri dari paman ini, dia tunjukkan, nih lihat uangnya, sudah dikasih tanda centang. Jadi selama ini kamu toh yang ngambilin uang di kantor. Sejak itu si anak ini syok dan si paman serta istrinya mengatakan, mulai besok kamu tidak boleh tinggal lagi di sini, aku tidak akan membiayai sekolahmu lagi. Pada malam harinya, saudara-saudara, ayah dari si anak ini datang. Tanpa tanda-tanda, si ayah ini yang pendeta, dia datang memasuki kamarnya, dia memeluk anak itu. Pagi-pagi benar, dia katakan kepada anak itu, "Nak, tahu nggak? Yang namanya pencuri itu tidak ada yang tidak ketahuan. Semua pencuri pasti ketahuan." That's it. Si ayah ini nggak marah, si ayah ini nggak ngamuk. Tentu rasa malu begitu besar ditanggung oleh si ayah juga, karena itu juga bagian dari keluarganya. Tapi si ayah ini hanya mengatakan itu saja. Dia tidak marah dan dia tetap menerima kembali si anak ini.
Saudaraku, katanya si anak ini 2 tahun nggak ikut Imlek karena dia malu terhadap keluarganya. Namun setelah 2 tahun berlalu, akhirnya pemulihan terjadi, pelan-pelan diterima kembali oleh keluarga ini. Anak ini juga tidak sungkan kembali. Dan berjalannya waktu, akhirnya dia juga menjadi pendeta. Dan dia katakan di dalam kesaksiannya, mungkin kalau ayah saya menggampar saya, marah kepada saya karena memang ya anak pendeta, apalagi di keluarga sendiri nyolong gitu ya, mencuri. Mungkin saya nggak akan jadi pendeta sekarang, mungkin saya akan jadi gembong pencuri yang lebih besar lagi. Tapi karena ayah saya menerima saya seutuhnya, karena ayah saya tidak marah kepada saya dan memaafkan saya menganggap itu sebagai momen yang begitu berarti, dan saya merespon dengan panggilan dan menjadi pendeta saat ini. Nah, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, ilustrasi tadi menceritakan betapa berharganya sebuah penerimaan, apalagi penerimaan yang penuh dengan cinta kasih. Saudaraku, Daud di dalam bacaan kita hari ini nampaknya juga memiliki cinta yang begitu besar. Dan mungkin kalau kita mau hitung-hitung secara materi, harga sebuah penerimaan itu sangatlah mahal. Karena sampai hari ini pun mungkin ada di antara kita yang ditolak oleh anggota keluarganya, mungkin karena hanya permasalahan beda suku, atau beda agama, atau perbedaan-perbedaan fisik lain. Berapa banyak misalnya anak-anak Down syndrome yang tidak mau diakui oleh keluarganya sendiri, dikurung di dalam kamar. Hal itu masih terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Namun kalau kita perhatikan kisah Mephiboset yang akhirnya berjumpa dengan Daud, menarik saudara-saudara. Yang pertama adalah bagaimana Daud yang mempunyai inisiatif begitu tinggi kepada keturunan Saul dan juga keturunan Yonatan. Bagaimana Daud menanyakan, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudaraku, memang Daud pernah mengucapkan sumpah atau pernah bersumpah kepada Yonatan. Yonatan juga menyampaikan apakah Daud sanggup menanggapi sumpah tersebut. Dikatakan di 1 Samuel 20 ayat 15 hingga yang ke-17. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Di 2 Samuel 9 ayat yang pertama, kata kasih ini sama saudara-saudara dengan kata kasih setia yang diucapkan oleh Yonatan di 1 Samuel 20 ayat 15. Kata kasih yang digunakan Daud juga kata kasih setia yang digunakan oleh Yonatan itu berasal dari bahasa Ibrani yang disebut keset. Bukan keset tempat kita mengesetkan kaki kita yang biasa ada tulisannya welcome gitu ya. Keset dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, biasanya kata keset ini mengacu pada kasih Allah pada umatnya. Juga mengandung makna cinta, kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan pengampunan yang ada di dalamnya sekaligus. Jadi selain kasih setia, bicara soal pengorbanan, bicara soal pengampunan, saudaraku. Nah, kita melihat bagaimana Daud ini menerima. Daud merespon juga Yonatan, saudara-saudara.
cinta kasih Yonatan, sumpahnya dia lakukan itu. Namun kita lihat apakah cinta kasih Daud hanya karena sumpah atau memang benar-benar tulus dari hati Daud. Saudaraku, kedua, Mephiboset juga mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Penerimaan yang dilakukan oleh Daud ini memang begitu berharga karena sebetulnya saudaraku, Mephiboset itu hidupnya tragis. Kalau kita perhatikan, pertama adalah bagaimana ayah dan kakeknya, Yonatan dan juga Saul, mati di saat peperangan melawan Filistin. Kedua, saat Mephiboset ini masih kecil berusia 5 tahun, dia lari dari peperangan itu bersama dengan hambanya. Dia terjatuh dan kakinya menjadi timpang. Jadi ketimpangan kakinya itu karena ada peristiwanya. Bukan sejak lahir dia dalam kondisi timpang, tapi karena dia kabur dan saat itu terjatuh dari gendongan ceritanya. Sudah kehilangan orang tua, kakinya juga menjadi timpang. Ditambah lagi saudara-saudara, perwira kepercayaan keluarganya berkhianat dan mencari muka di hadapan Daud pada waktu itu. Bahkan mereka membunuh anak Saul yang bernama Isiboset, paman dari Mephiboset, saudaraku. Jadi tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan gantungan hidup bagi Mephiboset pada waktu itu. Hingga akhirnya Mephiboset dibawa lari oleh pengasuhnya ke Lodebar. Saudaraku, kalau kita membaca kisah kerajaan seperti ini, tentu penuh dengan imposter, ya, seperti game Among Us yang saat ini menjadi trending, ya, yang sering kita mainkan. Kalau bicara soal pengkhianatan, imposter, saudara-saudara, dalam dunia kerajaan, wah itu lebih nyata dan lebih ngeri, saudaraku. Seperti juga kalau misalnya kita nonton drakor yang model kerajaan The Empress Ki, itu juga dipenuhi dengan pengkhianatan, dipenuhi dengan para imposter. Mengerikan saudara-saudara bagaimana kehidupan Mephiboset yang begitu tragis. Namun kita melihat selanjutnya bagaimana Daud yang menerima, padahal saudara-saudara sebenarnya pada zaman itu sangat lazim sekali di dalam sistem kerajaan, kalau ada raja baru menduduki singgasana dan dia memberantas seluruh anggota keluarga raja yang lama sampai ke akar-akarnya supaya tidak ada pemberontakan lagi, itu wajar terjadi. Tetapi Daud memilih untuk tidak melakukannya. Tetapi Daud memihak kepada Mephiboset, menerima Mephiboset dan tidak membunuhnya. Terlebih lagi saudaraku, mari kita perhatikan bagaimana Daud tidak hanya menerima, tapi juga mengembalikan status kehidupannya. Bahkan dikatakan lebih dari sekali bagaimana Mephiboset ini juga makan sehidangan dengan Daud. Makan di meja yang sama, makan makanan yang sama seperti yang Daud makan. Itu punya makna yang sangat besar, saudara-saudara. Bagaimana Mephiboset sebetulnya diterima statusnya seperti anak raja. Dikembalikan seutuhnya. Padahal tadi Mephiboset mengatakan, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Dia sudah begitu mindernya dalam kehidupan. Dia sudah tahu kondisinya yang sebetulnya tidak layak. Tetapi Daud menerima, bahkan mengembalikan statusnya. Mungkin ini adalah hadiah terindah yang pernah diterima oleh Mephiboset di dalam kehidupannya. Dan Daud memberikannya, saudara-saudara. Daud juga tidak hanya menerima, tapi Daud juga tidak pandang bulu. Siba, hamba dari Mephiboset saja menyebut Mephiboset ini cacat dan juga timpang lebih dari sekali. Tetapi Daud tidak mention sama sekali soal ketimpangan kaki Mephiboset, saudara-saudara. Daud menerima apa adanya kondisi dari Mephiboset. Daud menerima seutuhnya Mephiboset. Saudaraku, begitu berharganya yang namanya penerimaan, acceptance
Mungkin kalau dibikin strata antara pengampunan dan penerimaan, mungkin lebih tinggi penerimaan, saudara-saudara. Kalau orang mengampuni, kita bilang, oke, saya sorry ya, gue sorry deh gitu ya. Kita mengulurkan tangan dan meminta maaf. Mungkin di dalam hati kita masih belum terima. Suatu saat gue akan bales lu. Tapi saudara-saudara, kalau kita bicara penerimaan, di saat kita menerima, apalagi menerima seutuhnya, apapun kondisinya, otomatis di situ ada pengampunan, saudara-saudara. Maka betapa berharganya yang namanya penerimaan. Mungkin sampai hari ini banyak sekali dari kita yang masih mengharapkan penerimaan dari orang-orang terdekat. Karena terkadang yang paling ironis adalah di saat kita ini tidak diterima atau ditolak oleh orang-orang terdekat kita, keluarga kita sendiri. Namun saudaraku, hari ini kita diingatkan melalui kisah Daud, kita juga ingat bagaimana Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita saat ini. Bagaimana cinta Allah yang tak terbatas merengkuh kita yang terbatas. Cinta Allah itu menerima. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga menghargai hadiah terindah yang sudah diberikan Allah kepada kita? Atau kita menganggap ini hal yang remeh-temeh, kita nggak peduli. Atau kita justru memanfaatkan anugerah itu sehingga kita semena-mena melakukan dosa dalam kehidupan kita. Toh nanti setiap akhir minggu, setiap weekend dalam ibadah online, pengakuan dosa kelar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita melakukan dosa kembali dan begitu seterusnya. Lingkaran setan itu berjalan, saudara-saudara. Kita memanfaatkan hadiah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyia-nyiakan. Kita tidak menghargai dan mungkin bahkan tidak meresponnya sedikit pun. Sungguh ironis jika itu yang masih menjadi sikap kita sebagai orang Kristen, saudaraku. Saudaraku, ada seorang pemuda yang bernama Caroline Anggiat, saudara-saudara. Mari kita saksikan video klip sepintas ini. Saudaraku, nanti bisa dilanjutkan nonton versi lengkapnya di channel Ignite ya. Bagaimana Kudaki Jalan Mulia dinyanyikan begitu luar biasa. Seorang Anggiat yang menjadi disabilitas netra saat itu, saudara-saudara, karena ROP, retinopathy of prematurity yang dialaminya. Sejak kecil dia mengalami ini. Namun kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. Dan terlebih lagi saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu Anggiat telah menyelesaikan studi teologinya di STFT Jakarta. Dari sini kita lihat bagaimana kampus STFT pun mampu menerima dan juga bahkan memberikan pendampingan yang luar biasa sampai Anggiat dapat wisuda. Nah, berikut saudara-saudara, mari kita dengar secuplik bagian dari speech yang mewakili teman-temannya yang wisuda, saudaraku. Bagaimana Anggiat merefleksikan perjalanan kuliahnya. Bagi saya pribadi, apa yang saya dan teman-teman
wisudawan-wisudawati lainnya lewati selama berproses di STFT Jakarta merupakan perwujudan dari kasih Allah yang menopang, bahkan merengkuh, memeluk setiap kerapuhan dan kelemahan kami. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada saatnya saya dan saya percaya juga teman-teman yang lain mungkin sebagian mengalami, ada saat-saat kami merasa bahwa ingin sekali menyerah, ingin sekali berhenti di tengah jalan, tetapi kasih Allah yang begitu besar, itulah yang menopang dan memeluk kami, dan juga memampukan kami untuk menyelesaikan studi sampai di tahap ini. Kita lihat saudaraku bagaimana kasih Allah itu merengkuh. Bagaimana cinta itu merangkul yang rapuh. Kita yang terbatas dirangkul, dicintai, diterima oleh yang tak terbatas. Mari kita bersyukur. Mari kita respon dengan selalu memberikan yang terbaik hidup kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saat ini kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih, kami bersyukur karena cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yang melihat dan merasakan betapa indahnya cinta yang Kau beri kepada kami. Dengan segala keterbatasan kami saat ini, ternyata Engkau membuka tangan bagi kami ya Tuhan. Maka biarlah orang-orang di sekitar kami juga dapat merasakan cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, di tengah pandemi ini kami berdoa, kiranya pandemi ini dapat segera berlalu. Kami berdoa bagi tenaga medis yang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang menjadi relawan. Kami yang juga melakukan segala cara dalam pelayanan kami. Kami yang juga menerima saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan sertai. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami yang bergumul di tengah pekerjaan kami. Masa-masa ekonomi yang sulit ini Tuhan, kiranya Engkau menopang kami dan jangan membiarkan kami putus asa Tuhan. Kami rindu kami dapat terus berjuang Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberikan kesempatan bagi setiap kami di tengah-tengah pandemi ini. Engkau juga sertai keluarga kami, mungkin kami yang merantau jauh dari orang tua. Kami yang mungkin saat ini belajar online, kuliah maupun sekolah. Tuhan sertai setiap koneksi alat-alat yang kami gunakan.
sehingga apapun yang diajarkan kepada guru kami dapat menerimanya dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan masing-masing dari kami ya Tuhan. Kami berdoa di saat kami harus berdamai dengan masa lalu kami yang mungkin dikecewakan, kami yang mengalami trauma ya Tuhan. Bapa, pulihkanlah. Kami rindu cinta kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami rindu Tuhan cinta kasih-Mu yang menyentuh diri kami seutuhnya. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami naikkan seperti yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nats persembahan pada kali ini diambil dari Mazmur pasal 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Teman-teman dapat memberikan persembahan kepada gereja masing-masing. Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh membawa persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tapi kami pun juga rindu Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar memberikan persembahan yang berupa materi, tapi waktu bahkan juga seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan berkenan untuk memberkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka pun juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat menggunakan persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bangsa-bangsa gemetar, di atas kerubia bertahta. Tuhan itu maha besar, mengatasi segala bangsa. Biarlah padanya mereka bersyukur. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Kaulah Raja yang perkasa, yang mencintai hukum. Kau yang menegakkan kebenaran, Tuhan Kau yang melakukan kebenaran serta hukum di antara keturunan Yakub. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan
Kuduskan namanya. Imam dan umat ikut memohon. Dijawabnyalah mereka dari dalam tiang awan. Ketetapannya pun dipegang teguh. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, sembah sujud di tumpuan kakinya. Mari tinggikan Tuhan Allah kita, kuduslah namanya. Saat ini saudaraku, kembalilah dalam kehidupan kita. Terimalah sesamamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia kehidupan dari Allah Bapa serta pengorbanan yang indah dari Yesus Kristus dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus akan terus menyertai dan membimbing kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar.